Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang oknum polisi yang salah tilang. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota besar di Indonesia, tepatnya di kawasan metropolitan yang ramai, terdapat seorang polisi bernama Bribtu Rama. Ia adalah polisi lalu lintas muda yang baru beberapa tahun bertugas. Rama dikenal sebagai petugas yang tegas dalam menindak pelanggaran, tetapi juga memiliki sisi humoris yang membuatnya disukai rekan-rekannya. Suatu pagi, Rama bertugas di sebuah persimpangan jalan yang cukup sibuk. Seperti biasa, ia memantau arus lalu lintas dan menindak pelanggar dengan sigap. Hari itu udara terasa panas, dan Rama sedang berdiri di tepi jalan mengawasi kendaraan yang melintas. Di tempat lain, seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun bersiap keluar dari sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Wanita ini mengenakan baju daster berwarna merah dengan motif bunga, dan menutupi kepalanya dengan topi baseball hitam. Ia melangkah santai menuju garasi kecilnya, lalu menarik keluar sebuah motor sport Kawasaki Ninja ZX berwarna hitam. Wanita itu adalah Kompol Sari, kepala satuan lalu lintas di kota tersebut. Namun, tak ada yang mengenalinya dalam pakaian santai seperti ini. Pagi itu, Sari sengaja menyamar untuk mengamati kondisi lalu lintas dan kinerja para anggotanya secara langsung. Tanpa helm dan tanpa atribut resmi, Sari menyalakan motornya lalu melaju di jalan raya dengan santai. Di persimpangan tempat Bribtu Rama bertugas, situasi mulai memanas ketika ia melihat seorang wanita mengendarai motor sport tanpa helm dan hanya memakai baju daster. Matanya langsung membelalak. Waduh, ini pengendara nekat banget. Bawa Ninja ZX tapi penampilannya kayak mau beli sayur di warung, pikir Rama. Tanpa menunggu lama, ia membunyikan peluit dan mengangkat tangan, memberi tanda agar pengendara itu menepi. Sari yang sedang asyik berkendara sempat terkejut saat mendengar suara peluit, namun ia tetap tenang dan segera menepikan motornya. Ia turun perlahan dari motornya, menatap Rama dengan ekspresi datar. Rama mendekat dengan langkah percaya diri. Di benaknya, ia sudah siap menegur dan mungkin memberikan surat tilang kepada wanita ceroboh ini. Hadeh, orang-orang zaman sekarang kok makin aneh sih? Ini motor gede mahal, tapi yang naik malah pakai daster, pakai helm pula. Pikir Rama, tak tahu bahwa dirinya baru saja menilang orang yang jauh lebih berkuasa darinya. Bribtu Rama berdiri tegap di depan wanita yang baru saja ia hentikan. Matanya meneliti penampilan pengendara ini dari atas ke bawah. Baju daster longgar, sandal jepit, dan motor sport yang gagah, kombinasi yang terasa aneh di matanya. Sari yang masih duduk di atas motor, hanya diam sambil memasang ekspresi tenang. Ia sudah menduga bahwa pasti ada anggota yang akan menilangnya hari ini. Rama mengambil napas, lalu berbicara dengan nada tegas. Selamat pagi, Bu. Anda tahu kenapa saya hentikan? Sari tetap memasang wajah santai. Saya gak tahu, Pak Polisi. Ada masalah. Jawabnya pura-pura polos. Rama langsung menghela napas pendek. Ibu berkendara tanpa helm dan tidak memakai pakaian yang sesuai untuk mengendarai motor besar seperti ini. Ini jelas melanggar peraturan lalu lintas. Sari menatap Rama dengan tatapan biasa. Oh begitu ya? Saya pakai baju daster soalnya nyaman. Pak, nyaman atau tidak, saya harus menindak pelanggaran ini. Mohon tunjukkan SIM dan STNK Anda. Sari mengeluarkan dompet dengan gerakan lambat, lalu tiba-tiba berhenti. Pak, kalau misalnya saya gak bawa SIM dan STNK, gimana? Rama semakin yakin bahwa wanita ini memang sengaja menantangnya. Bu, ini bukan main-main. Kendaraan tanpa STNK bisa kami tahan. Kalau ibu tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah, saya harus mengambil tindakan lebih lanjut. Sari menahan senyum. Ia tahu Rama menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi ia juga ingin menguji sejauh mana polisi muda ini akan bertindak. Oke, kalau begitu tilang saya saja, Pak Polisi, katanya akhirnya, menyerahkan tangan seolah pasrah. Rama mengeluarkan buku tilangnya dan mulai menulis.
Namun, sebelum ia selesai, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Rama, sedang apa kamu?" Ia menoleh dan melihat AKP Joko, seniornya di kepolisian, berjalan cepat ke arahnya dengan wajah panik. "Saya sedang menilang pengendara ini, Pak. Melanggar aturan, tidak memakai helm dan tidak membawa SIM serta STNK," jawab Rama tegas. AKP Joko memandang Sari dengan wajah pucat, lalu berbisik pelan ke Rama. "Kamu tahu siapa yang kamu tilang? Dia itu Kompol Sari, kepala satuan lalu lintas kita." Mata Rama langsung membelalak. Wajahnya seketika berubah pucat. "Apa? Kepala Satlantas ini?" Ia menatap Sari yang kini menampilkan senyum penuh arti. "Jadi, masih mau menilang bosnya sendiri?" Bribtu Rama. Rama masih berdiri mematung, otaknya berusaha mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. "Aku baru saja menilang Kompol Sari, kepala satuan lalu lintas di kota ini." Itu terdengar seperti mimpi buruk. Sementara itu, AKP Joko hanya bisa menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Sari yang masih bersandar santai di motornya, seolah menikmati situasi ini. "Maaf, Bu Kompol. Anak buah saya ini tidak tahu." Sari mengangkat tangan, memotongnya. "Tidak perlu minta maaf, Joko. Justru saya senang." Rama dan Joko saling berpandangan, bingung. "Kamu, Rama, sudah membuktikan bahwa kamu berani menjalankan tugas tanpa peduli siapapun yang melanggar. Dan kamu baru saja membuktikannya meskipun orang yang kamu tilang ternyata atasanmu sendiri." Rama masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia benar-benar sudah siap dimarahi atau bahkan dihukum. Tetapi ternyata reaksi Sari justru sebaliknya. Sari melanjutkan, "Saya sengaja menyamar hari ini untuk melihat bagaimana anggota saya bertugas di lapangan. Dan kamu sudah menunjukkan integritas sebagai seorang polisi. Saya suka itu." Rama merasa sedikit lega, tetapi masih canggung. "Jadi, saya tidak akan kena masalah?" Sari terkekeh. "Tentu tidak. Malah, saya ingin kamu tetap mempertahankan sikap seperti ini." Namun, sebelum Rama bisa bernapas lega sepenuhnya, Sari menambahkan dengan nada menggoda, "Tapi, bagaimana kalau saya tetap kamu tilang?" Wajah Rama langsung tegang lagi. AKP Joko yang dari tadi diam akhirnya tertawa. "Sudahlah, Bu. Rama sudah cukup kaget hari ini." Sari akhirnya tertawa lepas. "Baiklah. Tapi ingat, Rama, polisi yang baik itu tidak hanya tegas, tapi juga harus adil. Hari ini kamu sudah membuktikannya." Namun, sebelum situasi benar-benar mereda, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah jalan. "Ada apa ini? Kenapa ibu-ibu ini gak pakai helm tapi malah ngobrol santai sama polisi?" Seorang perwira polisi berbadan tegap dengan wajah sok berwibawa turun dari mobil hitam yang baru saja berhenti. AKP Rudi, seorang perwira yang dikenal angkuh dan suka mencari kesalahan anak buahnya, berjalan mendekat dengan langkah cepat. "Kenapa pengendara ini tidak ditindak? Dia jelas melanggar." Hardiknya, Rama yang masih sok hanya bisa memandang Sari, lalu AKP Joko, seolah meminta bantuan. Sari menatap Rudi dengan ekspresi datar. "Oh, jadi menurut Anda saya harus ditilang?" "Tentu saja," jawab Rudi dengan nada tinggi. "Aturan tetap aturan. Mau siapapun yang melanggar harus ditindak." Sari mengangguk pelan, lalu dengan gerakan santai, ia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah kartu identitas polisi. "Saya Kompol Sari, kepala satuan lalu lintas di kota ini." Wajah Rudi yang semula angkuh tiba-tiba berubah pucat. Tangannya gemetar. "Maaf, Bu Kompol. Saya tidak tahu." Sari memotongnya. "Sebagai perwira, Anda seharusnya tidak hanya melihat tampilan seseorang sebelum bertindak. Tadi Anda begitu angkuh tanpa tahu identitas saya." Rudi hanya bisa menunduk. "Saya tidak akan mengambil tindakan disiplin hari ini," lanjut Sari. "Tapi ingat, Rudi, polisi yang baik itu tidak hanya tegas, tapi juga harus adil dan bijaksana." Rama dan Joko saling berpandangan, tersenyum. Hari itu benar-benar hari yang tak terlupakan. Beberapa bulan kemudian, Bribtu Rama dipromosikan menjadi bagian dari unit patroli khusus di bawah komando Kompol Sari.
Ia belajar bahwa integritas dan keberanian menjalankan tugas dengan benar akan selalu dihargai. Sementara itu, AKP Rudi mulai berubah sikap setelah insiden itu. Ia menyadari bahwa menjadi polisi bukan soal kekuasaan, tapi tentang keadilan. Terkadang, pelajaran terbesar datang dari kejadian yang tak terduga, pikir Rama, tersenyum.